Pada video sesi ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait types of business research. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila, mahasiswa jurusan accounting dari Binus Online. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan utama antara applied research and basic research dari sisi tujuan dan output. Pada basic research atau penelitian dasar, tujuannya yaitu mengembangkan pengetahuan teoritis, memperluas pemahaman tentang fenomena, dan menjawab pertanyaan why atau how suatu fenomena terjadi. Tidak bertujuan langsung untuk menyelesaikan masalah praktis. Outputnya adalah teori baru, konsep atau model teoritis, pemahaman fundamental mengenai perilaku atau fenomena bisnis, dan fondasi ilmiah untuk penelitian terapan. Lalu untuk applied research atau penelitian terapan, tujuannya yaitu menyelesaikan masalah nyata yang sedang dihadapi organisasi dengan fokus pada solusi praktis. Outputnya adalah rekomendasi strategi bisnis, solusi manajerial, optimalisasi proses, dan evaluasi efektivitas kebijakan atau program tertentu. Yang pada intinya basic research itu membangun teori, kalau applied research menyelesaikan masalah nyata. Pertanyaan kedua yaitu dalam konteks perusahaan, kapan applied research lebih tepat dibandingkan dengan basic research? Applied research lebih tepat digunakan ketika perusahaan menghadapi masalah spesifik dan butuh solusi cepat, misalnya penjualan menurun, kepuasan pelanggan rendah, atau turnover karyawan yang meningkat. Lalu, applied research juga lebih tepat digunakan ketika keputusan harus berbasis bukti untuk mengurangi risiko. Seperti business research membantu manajer menghindari keputusan intuitif. Lalu, applied research juga lebih tepat digunakan ketika dibutuhkan data praktis untuk evaluasi atau strategi seperti evaluasi kampanye pemasaran atau analisis efektivitas investasi. Dan selanjutnya, applied research juga lebih tepat digunakan ketika fokus organisasi adalah efisiensi dan hasil jangka pendek, karena applied research bersifat pragmatis dan fleksibel sehingga cocok untuk konteks bisnis yang dinamis. Pertanyaan ketiga yaitu berikan contoh penelitian akuntansi atau keuangan yang termasuk applied research. Contoh nyata penelitian terapan atau applied research yaitu yang pertama, analisis penyebab penurunan profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Yang ketiga, studi kelayakan investasi. Yang keempat yaitu penelitian untuk meningkatkan kualitas audit internal. Pertanyaan keempat yaitu berikan contoh penelitian yang termasuk basic research. Beberapa contoh penelitian yang termasuk basic research adalah studi mengenai perilaku investor dalam kondisi ketidakpastian, pengembangan teori akuntansi baru terkait pengakuan pendapatan, dan penelitian tentang hubungan antara struktur tata kelola dan risiko perusahaan. Pertanyaan kelima yaitu menurut Anda bagaimana hubungan antara basic research dan applied research dalam pengembangan ilmu dan praktik bisnis? Menurut saya, keduanya itu saling melengkapi, di mana basic research menghasilkan teori seperti memberikan dasar konseptual yang kuat dan untuk memahami fenomena bisnis, dan untuk applied research dapat membantu untuk memvalidasi teori dalam dunia nyata, di mana applied research memberikan umpan balik apakah teori itu relevan, perlu diperbaiki, atau harus diganti. Sehingga hubungan antara basic research dan applied research dapat dilihat dari basic research memberi arah dan kerangka bagi applied research, sedangkan applied research memberi bukti empiris untuk memperkaya basic research itu sendiri. Nomor 6, mengapa manajemen modern perlu memiliki pemahaman tentang research methodology? Dalam materi dijelaskan bahwa literasi riset bagi manajer sangat penting untuk mengambil keputusan berbasis bukti atau evidence-based management, lalu untuk memahami kualitas data dan hasil riset, untuk berkolaborasi lebih baik dengan peneliti, untuk membangun budaya organisasi berbasis data, dan menghindari manipulasi atau informasi yang menyesatkan. Pertanyaan terakhir yaitu berikan contoh situasi di mana manajer harus menggunakan hasil research sebelum mengambil keputusan yang strategis.
Contohnya dapat dilihat misalnya ketika manajer merencanakan peluncuran produk baru, maka manajer harus perlu riset pasar, analisis kebutuhan konsumen, dan uji coba produk sebelum memutuskan go to market. Lalu yang kedua, menentukan strategi harga. Riset diperlukan untuk memahami price sensitivity, kompetitor, dan elastisitas permintaan. Lalu yang ketiga, restrukturisasi organisasi, di mana manajer memerlukan riset mengenai beban kerja, efektivitas tim, dan budaya organisasi. Lalu ada juga contohnya saat pengambilan keputusan investasi besar, di mana manajer harus melakukan studi kelayakan, analisis resiko, dan proyeksi keuangan yang sangat penting untuk dilakukan. Dan contoh lainnya yaitu ketika organisasi memutuskan untuk ekspansi ke pasar baru, di mana riset pasar atau hasil research-nya itu diperlukan untuk mengetahui potensi, hambatan, dan perilaku konsumen.